Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, pada hari ke-12 atau 13 buat ibu-ibu yang berpuasa di hari Senin. Hari ini ke-12 buat siapa? Iya, ke-13 buat yang Senin. Karena mungkin ada yang ibu puasanya Senin, ada yang Selasa ya. Yang penting ada yang diikuti. Ibu nggak boleh ngambil yang enaknya saja, nggak boleh. Tapi kalau kita ngikut pemerintah atau ngikut Muhammadiyah tuh boleh. Catatannya mohon maaf, kalau ikut Muhammadiyah Ramadannya, Idul Fitrinya juga ikut Muhammadiyah. Kalau ikut pemerintah Ramadannya, Idul Fitrinya juga ikut pemerintah. Jangan kira-kira mana yang sedikit nih puasanya. Nah itu yang gak boleh. Alhamdulillah, doa-doa kita Allah kabulkan. Kita berdoa sebelum Ramadan, kita bilang sama Allah apa Bu? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Doa kita Allah kabulkan. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ketika doa-doa kita dikabulkan, jangan sampai niat kita, planning atau rencana kita tidak sesuai dengan yang sudah kita agendakan. Maka hari ini alhamdulillah, karena kita berharap sekali Ramadan kita berbuah takwa, maka salah satu cara menggapai ketakwaan adalah duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, rezeki yang berkah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau, para sahabat, salafus soleh ya, istri-istri Rasulullah itu kalau di 10 hari terakhir memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Mengapa? Karena ada suatu malam yang luar biasa, yang ibadah kita satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Berharap sekali tema hari ini memberikan semangat kepada kita menjemput Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu jangan ditungguin tapi diburu. Kita cari malam keberapa, kemudian kita buat agenda apa yang harus kita lakukan di malam itu. Karena malam Lailatul Qadar bukan hanya malam 1000 bulan. Ahli tafsir mengatakan Lailatul Qadar itu malam perubahan takdir. Berharap banget takdir-takdir kita yang buruk diganti dengan takdir baik. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Lailatul Qadar itu hanya ada pada zamanmu atau akan tetap ada sampai hari kiamat? Beliau menjawab, akan tetap ada sampai hari kiamat. Pria itu bertanya lagi, waktunya kapan ya Rasulullah? Beliau menjawab, 10 hari pertama atau 10 hari terakhir. Ditanya lagi, di antara 2 waktu 10 tadi mana yang lebih dekat ke Lailatul Qadar? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, di 10 hari terakhir. Pria ini masih penasaran, di 10 hari terakhir yang paling dekat dengan Lailatul Qadar yang mana? Beliau menjawab, di malam-malam ganjil dan jangan bertanya lagi, gitu Bu. Udah dapat cluenya ya Bu, di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dan tidak boleh ada pertanyaan lagi. Artinya apa? Kita dianjurkan memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir
berharap sekali keberkahan Lailatul Qadar bisa kita raih dan hasilnya kita keluar dari kampus Ramadan dengan membawa sertifikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan malam Lailatul Qadar, qari'ahnya sudah membacakan surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau pada malam Lailatul Qadar. Laila itu artinya malam. Al-Qadar itu ada dua tafsiran, Ibu. Ada yang menafsirkan kemuliaan, ada yang menafsirkan malam perubahan takdir. Jadi dua-duanya bisa kita dapatkan insya Allah. Nah, ternyata di malam itu mulia karena malam turunnya Al-Quran. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dari ayat ini bisa kita perhatikan, semua yang berhubungan dengan Al-Quran Allah muliakan, semuanya, Ibu. Malam Lailatul Qadar mulia karena malam turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan mulia karena bulan turunnya Al-Quran. Rasulullah mulia karena berakhlak Al-Quran. Malaikat Jibril mulia karena membawa Al-Quran. Kita mulia karena dekat dengan Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar membaca Al-Quran, belajar tafsirnya, belajar mentadabburinya, semua Allah muliakan. Maka malam Lailatul Qadar mulia karena malam turunnya Al-Quran. Al-Quran yang mana yang turun pada malam Lailatul Qadar? Ini yang akan saya jelaskan sedikit. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu yang bertanya, Bu Fatihah, kan Al-Quran turun malam Lailatul Qadar. Tetapi kenapa malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran itu diperingati tanggal 17, malam ke-17 begitu? Jawabannya begini. Pada malam Lailatul Qadar Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz, Ibu. Ini Lauhul Mahfuz di langit ke-7. Al-Quran turun seluruhnya 30 juz, Bu. Pada malam Lailatul Qadar turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Turun 30 juz, Bu. Baitul Izzah di mana? Baitul Izzah adanya di langit ke-1. Sama idunya. Ibu tengok keluar ada langit kan, Bu? Nah, langit ke-1, langit yang paling dekat dengan bumi, ada tempat namanya Baitul Izzah di situ. Pada malam Lailatul Qadar Al-Quran turun tuh, Bu. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah seluruhnya. Seluruhnya ya, Bu, turun. Ini yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadr. Disimpan di Baitul Izzah. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, berapa, Bu, umurnya? 40 tahun beliau berkholwah di Gua Hira. Berkholwah di Gua Hira. Kalau orang Indonesia nyebutnya bersemedi. Orang Indonesia nyebutnya bersemedi, berkholwah, Bu, menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat umur beliau 40 tahun. Di bulan Ramadan juga, tepatnya malam 17 Ramadan gitu ya, Bu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Aslinya bagaimana, Bu? Oh, tinggi besar. Malaikat Jibril itu jenderalnya para malaikat. Kalau di perusahaan ada dirut, ada direksi gitu, Bu. Kalau di instansi mungkin ada dirjen gitu. Nah, malaikat tuh ada jenderalnya juga, Ibu. Kalau di kementerian ada dirjen gitu ya. Malaikat pun ada, Bu. Jenderalnya para malaikat itu adalah malaikat Jibril. Yang bertemu dengan para nabi, malaikat Jibril.
tepatnya malam 17 Ramadan, Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, meminta Rasulullah untuk membaca surat Al-Alaq. Jadi turunnya surat Al-Alaq yang 5 ayat, Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Turun dari Baitul Izzah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang 5 ayat itu pada malam 17 Ramadan. Bisa dipahami ya, Bu? Jadi yang malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ke 30 juz. Tapi dari Baitul Izzah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun hanya 5 ayat dulu pada malam 17 Ramadan. Makanya malam 17 Ramadan diperingati sebagai malam turunnya Al-Quran atau malam nuzulul Quran. Jadi Al-Quran yang dari Baitul Izzah turun ke Rasulullah itu bertahap. Berapa lama? 22 tahun 2 bulan 20 hari kalau nggak salah, seperti itu. Beda ya, Bu, kalau yang dari Lauhul Mahfuz semuanya, Bu, turun 30 juz. Tapi kalau turun ke Rasulullah itu bertahap selama kurang lebih 22 tahun. Dan ayat pertama yang turun ke Rasulullah itu pada malam 17 Ramadan, begitu. Maka malam 17 Ramadan itu diperingati sebagai malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Nggak bertabrakan ya, Bu, karena memang Al-Quran turun 2 kali. Yang pertama seluruhnya, yang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahap selama kurang lebih 22 tahun. Beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu tinggi besar. Dalam riwayat dikatakan sampai seakan-akan kepalanya nyundul ke langit, Bu. Tinggi, Bu, tinggi sekali. Sayap yang beliau punya itu 600. Ibu kalau ngeliat di sinetron bidadari malaikat sayapnya 2 ya, Bu. Pek cuman 2. Ini 600, Bu. Jadi malaikat ada yang sayapnya 10, ada yang 100, ada yang 600. Semakin banyak sayap yang dimiliki, semakin banyak sayap yang diberikan oleh Allah kepada malaikat itu, semakin banyak amanah yang diberikan kepada malaikat itu. Makanya malaikat Jibril karena sayapnya banyak, gerakannya cepat gitu. Enggak kayak kita, di reminder dulu, ngaji diingetin dulu, itu pun bacanya jam berapa sih gitu. Dan para nabi semuanya diberikan otak brilian, Bu, cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan malaikat Jibril disuruh baca Iqra, cukup sekali saja langsung ngikutin, Bu. Kita mungkin Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra bismi lama nggak langsung. Makanya kalau ngajarin ngaji anak, ngajarin temen itu harus ada sabarnya, karena otak manusia kadang-kadang encer, kadang-kadang kental. Nah, yang kental ini, Bu, yang perlu waktu lama gitu. Jadi malam Lailatul Qadar mulia karena malam turunnya Al-Quran. Nah, Allah bertanya kepada kita, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Ibu nanti perhatikan di dalam Al-Quran kalau ada kalimat wa ma adraka, pasti setelahnya itu ada berita besar. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, gitu kan, Bu? Itu setiap ada kalimat wa ma adraka, setelah itu ayatnya itu menyampaikan berita besar kepada kita, yang kita tuh harus benar-benar perhatikan. Allah ngasih pertanyaan sama kita nih, ada berita besar setelah itu. Maka di ayat ini pun sama, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Baru dijelaskan sama Allah apa, Bu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu atau malam kemuliaan itu
lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, ada yang mengatakan saking banyaknya kemuliaan di malam itu maka disebut 1000. Ada yang berpendapat juga 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. 83 tahun 3 bulan. Nanti ibu hitung 1000 bulan itu berapa tahun? Kurang lebih 83 tahun 3 bulan. Ibadah satu malam itu lebih baik kata Allah daripada beribadah selama 1000 bulan. Umur kita kira-kira sampai nggak 83 tahun? Belum tahu. Tetapi ibadah pada malam itu kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita tahu keutamaan Lailatul Qadar, kita tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Karena malam itu dahsyat sekali. Yang pertama malam kemuliaan, kedua malam perubahan takdir, ketiga kata Allah dia lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya harus diburu, harus dijemput, dan itu terjadi hanya 1 tahun sekali. Sama bu halnya dengan Ramadan, kita nggak pernah tahu bertemu atau tidak kan gitu bu. Sekarang kita sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan, balik lagi kita pun nggak tahu apakah dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar atau tidak. Tapi kan kita pengen ya bu, lapor lagi sama Allah, ya Allah pertemukan kami dengan Lailatul Qadar, berikanlah kami rezeki bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Kenapa dahsyatnya seperti ini ibu? Ibadah satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian bukan hanya itu, yang selanjutnya keutamaan Lailatul Qadar adalah tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikatu warruh. Ribuan malaikat turun ke bumi ibu. Dan ar-ruh di situ adalah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril kalau sudah turun ke bumi berarti urusan di bumi kredit sekali bu, sibuk sekali bu, sampai jenderalnya perlu turun juga ke bumi bu. Itu disebut oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita punya hewan peliharaan tuh terkadang kucing liatin ke langit gitu tuh bu, karena malaikat itu turun bu ke bumi bu, dan jumlahnya itu luar biasa banyaknya. Hanya kita nggak diperlihatkan sama Allah. Bayangkan malaikat turun ke bumi kalau kita tidur, padahal itu malam perubahan takdir. Makanya kalau ada grup, ayo kita saling mengingatkan. Insya Allah malam ke-21 gitu ya bu, kita misalnya ikut pemerintah saja, malam ke-21 sampaikan di grup. Kenapa? Kadang-kadang orang lupa. Malam ke-23 kita ingatkan lagi. Kasihan kalau kita tahu teman kita nggak tahu kan gitu. Kadang-kadang banyak yang sibuk dengan urusan dunia, kadang-kadang ada yang pulang kampung, kadang-kadang minimal bu, minimal pada malam itu bibir kita basah menyebut nama Allah, minimal itu bu. Makanya kalau malaikat Jibril sudah turun itu urusan luar biasa itu bu, Masya Allah. Kadang-kadang juga bu, malam Lailatul Qadar itu kita mencium aroma wangi yang luar biasa, karena ribuan malaikat turun ke bumi bu. Dulu saya masih SD, ingat sekali, saya menemani ibunda saya baca Quran. Terus ibunda saya bilang gini, Fat, wangi ya, wangi ya. Wangi apa bu? Fatnya nggak nyium wangi kan Fat, wangi kan gitu. Malam ini Lailatul Qadar Fat, malam ini Lailatul Qadar. Beliau baca Quran lagi. Tapi waktu itu saya nggak paham wanginya kayak apa gitu. Sampai ketika satu malam pun pasti ibu-ibu pernah merasakan juga. Masya Allah ya bu ya. Sampai kita buka pintu, apakah ada bunga-bunga tetangga kita yang jatuh atau parfum yang tumpah. Kita cari nggak ada. Langsung saya terbayang dengan kalimat ibunda saya. Masya Allah wanginya luar biasa. Kenapa ribuan malaikat turun ibu? Langsung angkat tangan kita tuh bu di situ. Sibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya malam itu kalau kita keluar ibu,
pohon-pohon gak ada yang bergerak, hening semuanya Bu, bertasbih kepada Allah, semuanya tunduk patuh kepada Allah Bu. Makanya kalau kita keluar gak ada daun yang bergerak, gak ada Bu, semuanya sujud hening gitu. Itu kapan bisa kita rasakan? Sebetulnya maghrib itu sudah bisa kita rasakan. Ketika adzan maghrib, Allahu Akbar, kita buka tuh Bu, tiba-tiba ada ketenangan dalam hati kita tuh Bu, tenang gitu. Udara pada malam itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Mohon maaf ya Bu, kadang-kadang malam itu tuh kita kayak pengen nangis gitu, tapi kita nggak tahu sebabnya apa gitu. Ada rasa syukur yang membuncah, ada rasa macam-macam lah Bu. Ada pengen nangisnya, ada seperti orang mau curhat gitu, ada kangennya, ada rindunya, ada takutnya, takut ketiduran karena ngantuknya itu luar biasa pada malam itu. Jadi udah kita rasakan tuh Bu. Tahun lalu itu jatuh pada malam ke-21, 27. Tapi 23 dengan 27 itu mirip sekali Bu. Tahun lalu malam ke-27. Kita nggak tahu malam ini, tahun ini malam yang mana? Malam keberapa? Apakah 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29? Ada ulama berpendapat begini Bu. Jika ada malam Jumat jatuh di malam ganjil, itu Lailatul Qadar. Nanti Ibu cek di kalender, ada nggak malam Jumat yang jatuh di malam ganjil. Kalau ada, itu fokus. Tapi umumnya Ibu mohon maaf sekali lagi, yang dikasih kekuatan berjaga di malam terakhir itu biasanya sudah ada bibit-bibit semangat dari awal Ramadan. Jadi kayak orang maraton gitu ya, itu kan dia udah jalan kan Bu, tapi kalau dia langsung tut gitu kenceng, jatuh dia udah pemanasan dulu dari awal, pemanasan dia sudah punya perhitungan Bu, tenaganya masih dia simpan untuk di finish gitu. Jadi kalau awalnya nggak semangat, itu pengaruh tubuh ke akhir. Makanya ini mumpung masih 12-an ya, masih ada kan Bu energi kita. Nah, energi kita harus kita siapkan untuk 10 hari terakhir. Ini umumnya di lapangan 10 hari pertama masjid penuh, 10 hari kedua, nah itu TA, Tanah Abang, mall penuh. 10 hari ketiga terminal, stasiun penuh, bahkan Pegadaian ikut penuh tuh Bu. Banyak yang jual emas, memudik kan Bu, yang bikin kue. Justru di situ tantangannya. Maka kalau kita tahu tanazzalul malaikat warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, semua urusan ditekel, dihandle pada malam itu Bu. Jadi malaikat itu lapor ke Allah, ya Allah, fulan atau fulana minta ini ya Allah. Kata Allah kabulkan, turun lagi tuh Bu malaikat Bu, mengabulkan. Nanti naik lagi, fulan minta ini ya Allah, makanya naik turun Bu. Tanazzal itu naik turun Bu, bukan turun semua nggak naik lagi, bukan begitu. Jadi lapor lagi ke Allah. Allah tuh maha mendengar Ibu. Walaupun di malam yang sama kita meminta dengan permintaan yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, Allah maha mendengar. Beda dengan manusia. Ibu nanya sama saya, 3 orang angkat tangan bareng-bareng, saya nggak denger. Iya kan Bu? Saya bu, aduh yang mana gitu kan, karena pendengaran kita terbatas. Allah maha mendengar. Seluruh makhluknya mengangkat tangan di malam yang sama, dengan permintaan yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Allah maha mendengar Ibu. Allah lagi deket banget sama kita, karena kita lagi deket sama Allah Ibu. Jadi kalau kita lagi malas, sebetulnya kita sedih ya Bu. Ini kenapa ya kok kita malas, kok kita futur.
Jangan-jangan Allah tidak menggerakkan hati kita untuk dekat dengan Allah. Al-Quran ada tapi nggak bisa kita sentuh. Jangan-jangan Al-Quran yang tidak mau kita sentuh gitu kan Bu. Kadang-kadang ada Al-Quran kita tuh malas mau buka, tapi gadget semangat banget kita bukanya. Makanya kalau baca Quran jangan digandeng sama HP Bu, menang HP. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim ada notifikasi Bu, tet sebentar lihat dulu, jangan-jangan ada berita penting. Buka HP, setelah nggak ada berita apa-apa, merembet ke sebelah, buka TikTok, buka YouTube, buka Instagram, itu Al-Quran ditinggal tuh Bu, kalah kalau ada gadget Bu. Makanya kalau baca Quran ini dicas atau diumpetin Bu, biar nggak denger kita sama sekali. Mau dia bunyi biarin dia bunyi gitu Bu. Baca Quran dulu, nggak lama sebetulnya, tapi seringnya kita kalahkan Bu. Karena suaranya kita kencengin, tetet, jangan-jangan THR cair sebentar gitu Bu. Baca lagi, susah Bu, susah. Dia nggak bisa dimadu Bu, jauhin dia, jauh. Quran targetin aja 30 menit misalnya. Kalau lagi males 2 lembar, subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, dapat 1 juz tuh Bu. Jadi 1 juz itu 10 lembar. Targetin. Nah, nanti malam Lailatul Qadar kita buat ibadah yang mohon maaf ya Bu, yang menurut kita nggak ngebosenin gitu. Seni beribadah nanti kita atur ya Bu. Karena kalau mau jadi wanita solehah tuh tantangannya besar, badan pada pegel gitu Bu, baca Quran mata rabun, entah bagaimana begitulah, ngantuknya tidak tertahankan, baru 1 halaman meneteskan air mata, bukan karena sedih, ngantuknya luar biasa. Itu tantangannya Masya Allah. Padahal kita ingat, oh iya ini malam ganjil, malam 1000 bulan gitu. Malaikat mengepakkan sayap rahmatnya keliling tubuh. Salamun, salamun, salamun. Sejahtera, sejahtera, sejahtera. Sampai kapan ngucapin itu? Sampai terbit fajar. Jadi selama belum azan subuh Bu, maksimalin Bu. Sahur tetap sahur Bu, tetap sahur. Tapi sambil manasin, nih zikirnya qomat kamit ya Bu, bukan baca jampi-jampi, bukan. Istighfar. Yang Rasulullah suka apa Bu? Rasulullah suka yang ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Tuh sambil manasin, sambil narok piring, mungkin kan Mbak udah pulang kampung tuh Bu, tuh bacanya itu aja yang paling banyak, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu diulang-ulang sambil narok piring, sambil manasin masakan, itu yang diperbanyak. Karena kita pengen dikasih kekuatan, kita nanti mungkin tidurnya lebih awal, habis sholat taraweh tidur, atau habis isya tidur. Tarawehnya dilakukan atau tahajudnya dilakukan setelah bangun. Bebas Bu, mau bangun jam 1, jam 2, jam 3, bebas. Tergantung kekuatan kita kan berbeda ya Bu. Kalau sudah umur 40, fisiknya kan berbeda dengan yang anak-anak muda. Tapi anak-anak muda juga alasannya, kalau anak muda doyan tidurnya masih banyak, kalau orang tua kan doyan tidurnya sedikit. Jadi masing-masing kita cari alasan tuh Bu, bagaimana biar bangunnya nggak terlalu cepet gitu. Nanti Ibu targetkan ya Bu ya, kita sama-sama targetkan, katakanlah bangun jam 2. Mulai, kalau saya suka ngocek kopi biar nggak ngantuk, ngopi gitu. Tapi yang nggak biasa ngopi bisa minum susu coklat atau kurma yang pernah saya sampaikan Bu, diseduh pakai air panas ya, diseduh pakai air panas, tutup 15 menit, kita minum tuh Bu, itu ada energi tuh Masya Allah Bu. Kita nggak bisa tidur biasanya kalau habis minum air kurma panas tadi.
Bebas ibu mau mengkonsumsi apa yang kira-kira bikin kita melek gitu bu. Jangan sampai kita ngopi iya cemilan banyak banget tidur, masya Allah, kekenyangan. Nah itu, terus apa yang kita lakukan? Ambil air wudhu, mulai sholat bu. Katakanlah sholat tahajud, ya bu ya, ini sholat 8 rakaat misalnya. Setelah sholat langsung angkat tangan, berdoa, sampaikan hajat kita semua di situ. Umumnya orang yang nggak punya clue doa itu bolak-balik doanya bu. Apalagi ya Allah, apalagi ya kan tadi itu udah, ini udah, apalagi bingung. Biar nggak bingung, ibu saya kasih tahu cluenya. Cluenya gini, ibu kalau orang tua berapa kali putaran? 7 kali putaran kan? Nah kita buat 7 ring, 7 kali, tapi tetap dalam satu tempat. Ring itu kan kayak cincin tuh bu. Pertama apa doanya buat kita? Itu puasin buat kita tuh bu, minta kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat, ketaatan, itu puasin tuh bu. Ring 1 kita dulu bu, nomor 1 tuh bu. Selesai buat kita doanya. Kedua buat pasangan, ya Allah sehatkan pasangan hamba. Yang belum punya pasangan minta pasangan. Intinya yang kedua tuh bu buat pasangan, tuh kedua. Ketiga orang tua dan anak-anak. Jadi berurut bu. Kita sudah ring kedua pasangan, ring ketiga orang tua dan anak-anak. Anak sebutkan semua tuh bu namanya. Yang ini biar begini, yang ini biar, terus bu semuanya tuh bu. Berurutan. Jadi kita fokus tuh bu. Ini ring ketiga nih. Buat orang tua, buat pasangan. Ring keempat siapa? Ring keempat saudara. Ipar kan saudara suami kita. Buat mertua, buat adik kakak kita, buat ipar-ipar, doakan bu. Mertua jangan dimusuhin mulu bu, doain. Jangan dilongkap, mertua gak usah. Jangan bu, mertua juga kalau dia baik kan. Malaikat bilang begini nih bu, kalau kita doakan orang lain, ya Allah berkahi rezeki dia misalnya. Apa kata malaikat? Begitu pula untukmu. Enak kan bu? Jangan egois, doanya buat kita semua. Tuh tadi yang saya sebutkan tuh bu, urutannya gitu ya. Diri sendiri, pasangan, orang tua dan anak-anak, kemudian keluarga ya bu, adik kakak, ipar, mertua di 4. Kelima siapa? Teman-teman kita, teman-teman di kantor, teman-teman dekat rumah, tetangga berarti bu. Teman dan tetangga itu doakan bu. Kita nggak hafal namanya, ya Allah jadikanlah warga kami, warga kami. Ya Allah jadikanlah teman-teman di kantor kami, jadikanlah jamaah kami. Itu udah tuh bu di ring 5. Udah kan bu, ring 5. Lanjut ke ring 6. Ring 6 siapa? Bangsa kita, umat Islam di Indonesia, doakan ibu biar bersatu, biar kita dapat pemimpin yang adil, biar tidak terjadi musibah dan bencana. Kita kan ngeri ya bu kalau terjadi sesuatu. Banyak memprediksi macam-macam kan bu. Kemarin saja pulang dari salah satu tempat, kita mau ngisi bensin, pom bensin habis bu, nggak ada. Ya Allah kita muter bu. Salah satu pom bensin tumpah di situ semua, di Pemuda, di Rawamangun bu, dekat UNJ. Itu mengular mobil bu. Banyaknya, saya bilang kenapa gitu. Ini Jakarta. Ini Jakarta kok pom bensin sampai kehabisan. Bagaimana di daerah kan gitu bu. Saya bilang mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa di negeri kita. Doa itu bu. Terus yang ketujuh apa bu? Doakan umat Islam di seluruh dunia. Tolong sebutkan Palestina ibu. Ya Allah beri kesabaran, beri kekuatan, beri kemenangan, agar saudara kami di Palestina tidak terjajah lagi. Nah kalau sudah 7 ini bu, jadi kita fokus kan bu, nggak bolak-balik lagi karena kita punya ring tadi. Diri sendiri, pasangan, anak, orang tua gitu kan bu. Jadi kita fokus doanya. Sudah semuanya
kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Kita udah selesai kan Bu? Udah doa tuh Bu, berarti kan udah selesai 2 ibadah, sholat sunnah dengan doa. Ketiga kita modif lagi dengan baca Quran. Kan kalau baca Quran bisa selonjoran Ibu ngerti nggak ya? Takutnya itu bahasa saya. Sama ya, di cakung juga selonjoran ya, sama. Nah kalau baca Quran kan bisa selonjoran tuh Bu, kita bisa senderan, tapi jangan di tempat tidur. Iya, kita kan udah sholat nih, selonjorannya di atas tempat tidur. Ibu begini sedikit jadi tuh Bu kalau di tempat tidur. Selonjorannya masih di bawah, masih di sajadah. Walaupun kita ngelihat itu bantal sayang banget yang nggak dipakai gitu Bu. Fokus tuh tilawah Bu. Tilawah selesai misalnya 30 menit semampu kita kan Bu, namanya juga kita memodifikasi ya Bu, biar nyaman, biar enak semua gitu. Sudah baca Quran, keluar sebentar, Ibu sambil perbanyak istighfar, keluar. Ya Allah, Masya Allah ya, tumbuhan gak ada yang bergerak, angin gak ada yang berhembus. Tuh terkadang ada perasaan gini, mereka aja bisa khusyuk gitu Bu, masa kita gak bisa khusyuk? Akhirnya kita duduk lagi, mulai ibadah yang lain lagi. Kalau misalnya mohon maaf Ibu teringatnya sedekah, sekarang kan di HP kita bisa bersedekah kan Bu, ada mobile banking, dimodif tubuh dengan sedekah. Transfer ke mama gitu. Iya adik belum gitu. Jadi itu kan ibadah juga kan Bu gitu. Sudah tuh Bu, kemudian zikir yang tadi, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Mulai manasin makanan sambil nunggu nih kan, manasin nih Bu, misalnya membangunkan anak-anak, sambil nunggu mereka bangun kita bisa tambah baca Al-Quran, bisa juga dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, atau baca Al-Ma'surat. Tahu kan Bu zikir yang kecil tuh Bu, zikir pagi petang. Nah mulai baca itu. Intinya dimodif aja, dimodifikasi itu apa ya bahasa gampangnya, dimacem-macemin. Di mix ya yang penting Ibu yang paham lah ya, di mix itu saya bayangannya mixer gitu, muter. Dicampur-campur. Nanti misalnya belum batal nih Bu, kita kan baca Quran masih punya wudu, batal biar seger, wudu lagi, sholat lagi Bu, sholat hajat, sholat taubat, tapi urutannya baiknya taubat duluan ya Bu, taubat, tahajud, terus udah tuh Bu kita macam-macamin lagi kan Bu, balik lagi sholat hajat, sholat istikharah, sholat. Kalau Ibu yang biasa tasbih, Ibu bisa sholat tasbih malam itu. Sholat tasbih itu butuh waktu 30 sampai 40 menit. Kalau yang nggak biasa bangun langsung keliengan matanya. Karena kan rukuknya lama, sujudnya lama. Kalau yang biasa ya nggak ada masalah gitu. Menghabiskan waktu kan bertasbih kan Bu kepada Allah. Nah tasbihnya dengan sholat. Umumnya kalau udah sholat tasbih, ini umumnya Bu, sholat yang lain tuh kayak ringan gitu. Karena kan sholat tasbih berat Bu. Jadi setelah saya sholat tasbih tuh sholat yang lain ringan gitu. Apalagi cuma qobliyah 2 rakaat, subuh 2 rakaat, itu jadi terasa apa ya? Ringan. Dan orang yang sholat tasbih biasanya Bu itu mengisi bobotnya lebih besar. Jadi ujian tuh ketelan semua. Maksudnya ketelan bisa kita hadapi gitu, nggak sampai ya Allah begini banget sih ya Allah, nggak sampai begitulah, nggak sampai kok gini banget sih, nggak ada pertanyaan itu gitu, dijalanin aja, dinikmati. Bahasa anak sekarang asikin aja bro gitu, asikin aja gitu, sakit asikin aja,
THR belum cair, asikin aja gitu. Orang kalau ngasikin semuanya, diasikin tuh Bu, memang beda. Asikin aja, anak nangis asikin aja gitu. Tapi untuk dapat begitu kan bukan di sini Bu, bukan di lisan, emang di sininya gitu. Artinya diasikin tuh maksudnya ya jalanin gitu, ya nikmati gitu. Kalau bahasa orang dulu menikmati semua ketentuan Allah. Anak sekarang kan diasikin gitu. Padahal sama, gimana hati kita tuh nggak galau, nggak gelisah, itu sebenarnya. Nah nanti kalau sudah adzan tuh Bu, malaikat balik lagi ke atas tuh Bu, karena ayatnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi mengucapkan salam, assalamualaikum, salam sejahtera gitu Bu, itu sampai terbit fajar. Jadi kalau kita kesiangan, sedihnya luar biasa Ibu, sedih banget. Pernah ngalamin itu ya Bu, kita kan kadang-kadang ada fisik yang terbatas gitu ya, pas bangun cuma bisa sahur gitu karena anak kita sakit dan seterusnya. Itu banyak ibadah-ibadah yang gak bisa kita lakukan sebanyak kalau kita bangunnya lebih awal gitulah intinya. Jam 3 itu insya Allah udah bisa kalau efisien ya Bu. Kalau kita gak melamun di kamar mandinya, gak bengong lama gitu. Kita suka lamanya kan di melamunnya, dibaca HP-nya, sebentar ada pengumuman apa ya malam ini, itu yang bikin lama sebetulnya. Jadi udah fokusin aja ibadah yang tadi, ini dijauhin dulu. Baru setelah subuh tidur, Ibu lihat besoknya. Kalau matahari itu sinarnya enggak mencorong, mencorong ya, enggak cetar gitu Bu. Matahari ciri-ciri malam Lailatul Qadar, esok harinya matahari enggan menampakkan wajahnya, redup gitu Bu, redup, adem, itu insya Allah. Sekarang kan masalahnya cuacanya lagi mendung. Nah kalau mendung terus kan gak mungkin gitu kan Bu, kita bisa prediksi gitu maksudnya. Tapi umumnya itu terasa Bu, itu teduh kalau tiba-tiba terang-terang gitu, kayaknya bukan gitu. Dia biasanya tuh teduh, bener-bener matahari nggak tampak Bu, teduh gitu, adem. Berarti insya Allah gitu, semalam itu Lailatul Qadar. Tapi biasanya kalau orang-orang kesiangan, pas besoknya matahari terang, Alhamdulillah belum gitu Bu, berarti malam berikutnya nih gitu. Makanya di malam-malam ganjil tadi Mbak Ica udah ngasih tahu, di sini ada itikaf ya Mbak Ica. Mbak Ica ada itikaf ya. Ibu bisa malam ganjil saja, bisa 10 hari terakhir. Jadi anak-anak semuanya disuruh ke sini. Kalau kita punya anak perempuan, kita di rumah sama anak kita. Tapi kalau anak kita, Bu, aku mau ikut iktikaf, oh bagus, diboronglah semua keluarga kita ke masjid. Itu beda Bu dengan ibadah di rumah. Kalau di masjid itu kita ngeliat, wah dia lagi baca Quran, kita ikut baca gitu Bu. Kalau di rumah tuh nggak ada saingannya. Jadi kita merasa paling solehah gitu Bu, karena nggak ada saingannya. Kalau di masjid itu kita ngantuk dikit, dia lagi ngaji gitu Bu, termotivasi jadinya kita ngaji lagi, kita dia lagi ruku, lagi sujud, kita ikut sholat lagi, entah bagaimana seperti itulah. Namun perempuan baiknya di mana? Di rumah ya Bu. Diingat, iktikaf hukumnya sunnah, merawat anak-anak, menservis suami hukumnya wajib. Jangan sampai gara-gara yang sunnah anak terbengkalai, ya Allah 3 hari gak mandi, ingusnya blepetan. Nah ibumu kemana? Itikaf, ibu itikaf. Ya Allah, anak gak ada yang keurus, suami pada kelaparan, gak buka, gak sahur, ibunya itikaf gak mikirin keluarga. Jangan juga, tetap buat perempuan izin sama wali, sama orang tua atau sama suami, itu izin tuh Bu, pertama. Kedua, meninggalkan itu tanpa meninggalkan beban di rumah. Ayah ibu mau itikaf ya, beras di karung, itu sayuran di kulkas, ya Allah suami yang ngerjain semuanya. Jangan,
jangan membebani orang lain begitu. Terus yang ketiga, diusahakan saat di masjid tidak menimbulkan fitnah. Jangan mau itikaf nih, ya Allah burung matanya panjang banget, blush on, ada paket make up, nggak usah orang mau ke masjid, nggak usah pakai blush on, lipstick apa, udah kita fokus ibadah kepada Allah. Ini ada baju ganti, ada make upnya, ada, ya Allah repot banget gitu ya. Maka usahakan kita jemput sama-sama. Jangan lupa saling mengingatkan ya Bu, malam ini malam kesekian gitu. Nanti Ibu mulai lingkari di kalender, mulai lingkari malam-malam ganjil. Malam ganjil tuh begini Bu, misalnya nih hari ke-20, nanti malam berarti malam ke-21 gitu ya Bu. Malam ganjil tuh begitu, bukan ini hari ini 21 malamnya kita, bukan. Hari ini ke-20, malam ke-21 kita mulai start begitu. Demikian, mudah-mudahan kita sama-sama saling mengingatkan. Syukur-syukur bisa punya semangat ya Bu, punya planning apa saja yang harus kita lakukan sehingga kita tidak bosan dengan ibadah yang kita tunaikan. Tadi apa saja Bu? Sholat sunnah, perbanyak doa, perbanyak tilawah, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, dan jangan lupa sedekah. Gak apa-apa kan Bu, dari rumah kan bisa sedekah dengan mobile banking ya Bu. Yang punya mobile banking kan tinggal transfer ke siapa agar gitu, agar semua pintu itu kita cari ridhonya Allah lah gitu. Dari semua pintu kita cari ridhonya Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan tambahan, saya kembalikan lagi kepada Mbak Ica. Silakan Mbak Ica. Kalau nggak ada kalau misalnya kan kalau ibu ada keterbatasan head ya misalnya. Iya. Nah itu bagaimana misalnya jatah headnya pas di 10 hari terakhir. Iya, buat wanita yang haid yang nggak boleh kan cuma sholat sama baca Quran. Selebihnya kan zikir boleh, baca terjemahan boleh, baca tafsirnya boleh gitu. Kan berdoa nggak dilarang, zikir nggak dilarang, sedekah nggak dilarang. Yang dilarang cuma 2 yang tadi kan Bu, gitu. Jadi berarti dari sekian model ibadah yang kita lakukan, cuma yang nggak bisa kan hanya sholat dan baca Quran. Nah pernah dulu ada salah satu acara, atau kalau Mbak Ica kayaknya Mbak Ica di rumah ada TV kabel, itu tayangkan acara langsung di Masjidil Haram. Biasanya Bu di Masjidil Haram tuh ada tayangan langsung sholat di sana. Nah nanti kan imamnya baca surat tuh Bu, itu di bawahnya dikasih tahu surat An-Najm misalnya gitu. Kita buka Quran yang ada terjemahannya, dia yang membaca, kita yang nyimak gitu Bu. Dulu saya sempat pada saat haid saya buka TV Al Jazeera atau saya lupa ya, intinya acara langsung di Masjidil Haram sedang sholat. TV apa ya? Live Mekah ya? Live Mekah. Kalau ibu-ibu ada TV kabel cari aja Live Mekah, itu nanti ada orang sholat kan Bu, suratnya panjang Bu, rukunya panjang lama, sujudnya pun sama. Nah pada saat mereka baca surat itu tertulis di situ di bawahnya itu surat ini gitu. Kita mulai nyari ini nih ketemu, kita simak apa yang dibaca oleh imam. Tapi yang kita pegang Quran terjemahan ya Bu, nggak boleh mushaf. Mushaf itu yang pure, yang murni Al-Quran. Tapi kalau yang ada terjemahannya boleh, mushaf nggak boleh gitu. Nah itu bisa terus ikuti, itu nggak terasa, terkadang sampai ya Allah udah subuh ya gitu. Demikian ya, karena yang nggak boleh cuma sholat dan membaca Al-Quran, kan selebihnya silahkan. Zikir boleh, sedekah boleh, doa boleh. Doa juga sama, dibuat kayak ring tadi 7 begitu. Allahu a'lam. Ada lagi Ibu? Ya silakan di belakang.
Yang pakai jilbab hitam. Waalaikumsalam. Sebentar. Nggak kedengaran. Sebentar dianterin mic dulu, saya nggak kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya Ibu Fitri. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan puasa dalam Ramadan. Nah, saya ini setiap di malam 10 hari Ramadan selalu berlaku. Nah, agar tidak pertanyaannya agar tidak ketinggalan malam dengan Ramadan, apa yang saya lakukan di dalam perjalanan. Yang pertama. Yang kedua, ini boleh bertanya di tempat kawan mungkin di luar tema. Jadi kawan saya itu dia senang main, tapi Kalau apa? senang main, Oh, senang main. senang berkunjung gitu, cuma tidak pernah diizinin sama suami, Bu. Jadi suaminya itu misalnya dia selalu izin di WA hanya direct aja, tapi nggak pernah balas. Nah, itu hukumnya bagaimana, Bu? Dia senang main, izin main gitu. Misalnya di rumah saya gitu, Oh, mau main ke rumah temennya. Oh, ada izin suami ya. betul. Nah, ini memang nggak pernah diizinin gitu, karena memang suaminya itu waktunya di rumah aja gitu. Terima kasih. Baik. Ada 2 pertanyaan ya. Baik, satu lagi tadi di sebelah sini nih Mbak Ica, mana tadi ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya ya, jadi saya mau bertanya saja, di Indonesia ini kan ada perbedaan penentuan satu Ramadan misalnya. Otomatis itu berpengaruh pada penentuan malam ganjilnya misalnya. Bagaimana kita untuk menyikapi gitu saja, karena kan sebagian menganggap malam ini malam ganjil dan sebagian itu menganggap malam ini malam benar. Bagaimana cara kita menyikapinya agar kita tidak kecolongan gitu saja, tetap mawas diri gitu. Apa dengan kita menganggap 10 malam tadi itu semuanya malam ganjil, apakah dibolehkan gitu saja, atau mungkin meyakini dengan keyakinan kita masing-masing dengan penentuan satu Ramadan itu yang berbeda itu sendiri gitu saja. Baik. Terus yang kedua, Oh, ada lagi. apakah tanda-tanda malam Ramadan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki ilmu, terus ibadahnya lebih banyak lagi, itu lebih baik itu, atau bisa dirasakan juga dengan orang-orang yang biasa-biasa saja gitu. Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ini mayoritas ibu-ibu di 10 hari terakhir pulkam ya. Pulkam, pulang kampung. Sejujurnya pulang kampung itu jangan dijadikan beban. Mudik itu bukan tradisi. Itu anjuran silaturahim. Kita kalau pulang kampung, kita akan tahu siapa kita, di mana kita dibesarkan, siapa yang mendoakan,
Kalau pulang kampung tuh kita ingat ini SD, waktu SD di sini gitu kan. Waktu SMP, kuliah dulu lari-larian, kita suka cerita sama anak-anak kita. Dulu nak mama tuh di sini sekolahnya dulu gitu. Kita mengenang siapa kita. Yang bisa mengantar kesuksesan kita tuh doa-doanya siapa. Itu menutupi kesombongan. Jadi kalau kita pulang kampung tuh lihat ibu kita, wajahnya mulai tua, tangannya mulai keriput, capeknya dia ngurus kita, malamnya dia mungkin mendoakan kita. Itu kalau pulang kampung tuh tambah cinta sama keluarga tuh Masya Allah, terutama orang tua. Makanya jangan dijadikan beban, justru itu mengingatkan siapa kita dulunya. Kita bukan siapa-siapa tanpa doa mereka. Maka kalau kita dalam perjalanan setel murotal di mobil, dengerin murotal. Kalau misalnya naik kereta atau naik pesawat kan bisa pakai earphone. Kalau mode pesawat kan bisa kan Bu, murotal kita dengar dari HP. Selama perjalanan kita dengerinnya murotal pakai earphone. Kalau di mobil pribadi enak tuh Bu, suara Al-Quran. Selama perjalanan kita dengarkan Al-Quran. Terus sampai di sana bagaimana? Kita puas-puasin dulu ketemu sama keluarga, ngobrol-ngobrol biasa. Cuma pas di malam ganjilnya, itu kan rumah kita, itu kampung kita. Kita udah settle di situ, ya sudah kita tetap bangun gitu. Tidak menghalangi kan Bu, kalau udah di rumah orang tua kan nggak mungkin orang tua jangan bangun cepet-cepet. Nah enggak kan. Kalau sudah di kampung halaman, di rumah keluarga kita kan bisa ibadah di kamar kita. Caranya bagaimana? Di sudut-sudut kamar kita taruh sajadah di situ dan jangan dipindah-pindah. Jadi kayak mihrab di situ. Nggak pindah-pindah dulu. Waktu kami di Pakistan dulu Bu, kan masih student, nggak bisa i'tikaf kan Bu. Padahal teman-teman kita tuh pengen banget i'tikaf sebagaimana mahasiswa. Nah laki sama perempuan berbeda. Kalau laki-laki dekat masjid, jadi mereka i'tikaf di masjid. Perempuan bagaimana? Maka dosen-dosen kami menyarankan kalian buka tempat seperti mihrab di kamar kalian masing-masing. Akhirnya kita di asrama tuh Bu bikin tempat di pojok, itu pakai sajadah yang agak tebel, ada rekal yang buat naruh Quran tuh Bu kayak gini. Itu udah di situ saja. Jadi kalau ke kamar mandi kan ke toilet, kalau di asrama kan kamar mandinya di dalam kamar kan Bu. Jadi ke kamar mandi stay di situ lagi, berdiam di situ lagi gitu. Nanti kalau pagi kita ke kampus, malam balik lagi ke tempat sajadah yang tadi sudah kita siapkan di lorong-lorong di pojok-pojok kamar kita, itu bisa gitu. Jadi sebagian ulama berpendapat kita bisa niat i'tikaf sekian jam. Ibu sholat tarawih misalnya malam ke-21, pas masuk ke masjid, ya Allah saya niat i'tikaf 3 jam di masjid ini. Jadi kita tarawih di situ, setelah 3 jam kita pulang bisa. Walaupun i'tikaf yang sebenarnya itu 10 hari di 10 hari terakhir ya Bu. Tetapi karena dengan kemampuan kita, dengan waktu kita yang sangat terbatas, maka kita niatkan i'tikafnya sekian jam saja. Atau saya niat i'tikaf di malam ganjil saja, bisa begitu. Karena kondisi kita yang tadi ya mungkin sedang di kampung halaman atau sedang dalam perjalanan, maka ikhtiarnya semampu kita saja. Terus teman bagaimana? Ya kalau suami nggak ngizinin ya jangan keluar. Sekarang Ibu, sekarang itu kan ada V-call, ada video call, ada Zoom, kita bisa ngobrol ketawa ketiwi bisa. Nggak harus kan Bu, tapi kan nggak enak, nggak kontak body. Kita nyarinya enak apa redo suami kan gitu. Saya pernah Bu berlama-lama video call karena teman saya di Pakistan, ada orang Cina. Itu kita ketawa ketiwi rame,
Bisa gitu. Saya di Padang, teman di Jakarta, video call rame tetep. Beda zaman dulu kan Bu. Zaman sekarang semuanya difasilitasi. Silaturahimnya dapet, ketawa ketiwinya dapet, ridho suami dapet gitu. Nggak perlu nongki. Misalnya teman kita bilang nggak enak kalau vikor, enaknya nongki di rumah, yuk dia yang ke rumah kita, kan enak gitu. Kalau suami itu kan badannya besar, kadang-kadang hatinya Hello Kitty, dia nggak mau Bu ditinggal sama kita. Kalau kita ada itu tenang aja begitu Bu. Memang termasuk, mohon maaf, suami saya itu kalau saya di rumah katanya tenang, hatinya tenang aja. Tapi kalau di jalan, kalau di luar, takut terjadi apa-apa gitu Bu. Takut namanya di jalan. Itu kalau Umi masih belum pulang, kata dia, Abi tuh masih di jalan gimana, apa macet atau hujan, itu pikiran kemana-mana. Tapi kalau sudah di rumah itu tenang, dia bilang. Sama saya juga begitu Bu, kalau anak-anak belum pada pulang, hujan deras gitu Bu, ya Allah mana anak belum pulang, sama kan Bu kayak gitu. Itu karena sayang, disimpannya di sini. Ya Allah suami sayang banget ya sampai nggak boleh keluar gitu Bu. Berbeda dengan ya Allah gini amat ya suami, beda kan Bu. Persepsi saja yang berbeda. Kalau kita bilang ya Allah suami sayang banget ya sampai nggak boleh keluar, berarti dia CM banget sama kita. CM, cinta mati. Itu enak kan Bu nyikapinnya. Ih dia benar-benar CM sama kita ya Allah gitu. Kan ada bangga Bu, ada seneng. Tapi kalau posesif banget sih, ya Allah posesif begini nih kalau punya suami posesif, beda Bu. Di sini tuh kayak tekanan batin. Tapi kalau seneng, ya Allah dia sayang banget ya sampai saya nggak boleh kemana-mana, kan berbeda gitu. Sama-sama nggak keluar, yang satu seneng, yang satu tertekan. Itu beda persepsi saja sih sebetulnya gitu. Jadi biar dapat vikol aja, atau main ke rumah aku yuk kita masak ini apa gitu. Jadi itu ya intinya, cari ridho suami gitu. Terus yang kedua Lailatul Qadar. Beda-beda nih Lailatul Qadar, karena ada dua mulai puasanya. Maka kita fokus dengan malam ganjil kita. Jangan mikirin malam ganjil tetangga. Jangan mikirin malam ganjil di Saudi, di Amerika, di Palestina. Kita fokus malam ganjil kita. Buat Allah bikin Lailatul Qadar setiap malam bisa banget. Gampang buat Allah bikin dah Lailatul Qadar semuanya bisa. Tapi biasanya Bu, kita itu fokus dengan malam ganjilnya kita saja. Berarti kan itu malam ganjil kita. Jangan sampai tetangga malam ganjilnya ntar malam, ikut tetangga deh. Lo kitanya malam ganjilnya besok gitu. Jadi malam ganjil kita. Makanya kenapa fokus di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu kan ya ganjil, yang genap kita fokus. 10 malam itu kita fokus semua. Jadi kita nggak pernah tahu kan gitu. Namun kalau waktunya terbatas, yang kita fokuskan 10 malam terakhir kita begitu. Terus ciri-cirinya bagaimana? Semua bisa merasakan. Siapapun bisa merasakan. Ibu percaya nggak? Saya punya teman. Malam Lailatul Qadar, teman saya ini non muslim ya Bu. Teman saya non muslim pada bulan Ramadan, kalau nggak salah 10 hari terakhir, saya ingat sekali. Dia cerita ke saya, dia bermimpi malam itu tuh pohon sujud. Non muslim loh Bu. Pohon sujud, semua sujud sama dia Bu. Sampai seakan-akan langit bulan gitu tuh merendah gitu Bu. Gak lama kemudian Bu, setelah Idul Fitri jadi mu'alaf Bu, Masya Allah. Artinya berarti kan bisa dirasakan oleh semua, even dia non muslim gitu.
Nah, qadarullah ibunda saya dulu punya tetangga depan rumah itu non muslim. Setiap bulan Ramadan, karena udah tetangga deket Bu, karena depan rumah ya Bu, ibunda saya suka bilang begini, Ci, ntar malam mulai Ramadan, kalau Enci mau ikut taraweh di rumah ada mukena ya, gitu. Itu Enci itu suka gitu, ikut di belakang sholat taraweh. Ci, nanti ibu-ibu mulai tadarusan, kalau Enci mau bikin pisang goreng atau air teh, ya bisa lewat ibu. Iya Bu Haji, makasih Bu Haji gitu. Ini bener Bu, Masya Allah Bu, satu keluarga masuk Islam, satu keluarga Bu. Makanya saya bilang sama suami, orang tua itu bisa sudah memualafkan satu keluarga. Jadi Enci ini sama suaminya dan 4 orang anaknya mualaf Bu sampai sekarang. Jadi even dia non muslim, karena dia suka ngeliatin gitu ya, ibunda saya itu Masya Allah baik banget, Masya Allah, sama siapapun termasuk yang tadi non muslim. Jadi kalau Ci, kalau mau bikin air teh, ya betul Bu, dia ngocek bikin air teh, goreng pisang, karena kan dia pengen kayak orang-orang Bu, kalau ada orang buka puasa, orang tadarusan tuh suka ada makanan kan Bu, suka air teh. Beliau itu bukan hanya menawarkan kepada tetangga yang muslim, yang non muslim pun ditawarin. Karena ibunda saya tahu dia nggak makan B2, nggak makan daging babi ya Bu, jadi aman gitu, dapurnya tuh aman. Ya nanti Bu Haji nitip pisang goreng ya, iya. Nih dikasih tahu, nih Enci yang masak pisang goreng. Beliau tuh suka kalau dikasih sesuatu tuh Bu langsung dimakan di depan orangnya, saking mau nyenengin gitu. Selalu begitu. Ci, ya Allah pisang gorengnya enak banget sih Ci, jadi dia besok bikin lagi. Pandai gitu Bu, pandai mengolah kata ibunda saya, Masya Allah. Ini bikinnya pakai apa? Biasa Bu Haji cuma tepung gitu, cuma kayak enak gitu, bikin lagi gitu. Air teh lagi, itu selalu Bu, Masya Allah, mu'alaf Bu satu keluarga sampai sekarang. Artinya muamalah kita kan kepada siapa saja, kalau enggak ini ya Bu, enggak diganggu kan ya memang nggak ada masalah. Dan satu hal lagi, non muslim pun bisa merasakan indahnya Ramadan begitu. Jadi bukan hanya kita non muslim saja merasakan indahnya Ramadan, masa kita yang orang Islam tidak mau merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Makanya Rasulullah bilangnya apa? Qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Apa mubarak di situ? Bertambahnya kebaikan itu keberkahan. Nanti Ibu kalau berdoa tolong selalu ditambah ya Bu, berikanlah kami rezeki yang halal banyak berkah, ilmu bermanfaat banyak berkah gitu Bu, anak-anak soleh berkah, rumah tangga itu kalimat berkahnya tuh jangan dihilangkan. Apa berkah? Bertambahnya kebaikan. Kita punya ilmu bertambah kebaikan, punya harta bertambah kebaikan, punya jabatan bertambah kebaikan. Nah ini Syahrul Mubarak, bulan Ramadan kan bulan bertambahnya pintu-pintu kebaikan. Bagaimana agar dari dalam diri kita itu bisa menebarkan kebaikan ke orang lain, dan orang lain bisa menikmati kebaikan kita dan bisa mengikuti kebaikan kita. Maka itu bulan berkah. Jadi siapapun di malam itu insya Allah bisa merasakan. Cuma mungkin wallahu alam ya Bu, kalau orang yang di Saudi bisa lebih lagi gitu. Jadi saya suka dapat bocoran dari teman yang di sana. Saya perempuan ya Bu, bukan laki-laki. Dia WA ke saya malam ini gitu. Misalnya maghrib dia udah ngasih tahu Bu, maghrib udah ngasih tahu saya malam ini kayaknya dia lagi umroh gitu. Kenapa? Gemuruh takbirnya, tasbihnya tuh menggema sekali udah maghrib Bu. Makanya jamaah saya banyak yang 10 hari terakhir umroh mereka. Dan saya cemburu, ada salah satu jamaah saya itu suami istri, dari tanggal 1 Ramadan udah umroh berdua aja Bu sama suaminya. Jadi Bu Fatihah, mohon maaf untuk pengajian kali ini saya dari Saudi online. Saya bilang dari tanggal berapa Mbak gitu. Temennya bilang dari tanggal 1 Ramadan
sampai Idul Fitri dia di Masjidil Haram. Aduh cemburunya. Saya bilang anak-anaknya kerja jadi nggak bisa ikut. Udah berdua-duaan coba Bu. Enak ya Bu, masa tua nambah amal soleh. Udah di sana sampai Lebaran. Itu bagi yang beruang. Kan ada yang beruang, ada yang berutang. Yang beruang ke sana, yang berutang ya di tanah air saja. Tapi kan masjid Allah banyak, rumah Allah, masjid Allah kan banyak. Datang ke rumah-rumah Allah. Ini kan rumah Allah juga, begitu. Maka mudah-mudahan kita bisa maksimalkan ibadah di rumah-rumah Allah di tanah air kita. Demikian ya Bu ya. Baik, nggak terasa setengah 12. Saya rasa cukup sekian pertemuan hari ini. Selamat menjemput Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dikasih kekuatan, dikasih kesehatan, dikasih kemauan ya Bu untuk bangun di malam itu. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar berbuah takwa buat kita semuanya. Itu saja, kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama ya Bu. Kita baca Al-Fatihah yang pertama untuk kita yang hadir hari ini. Jika ada yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah layak bekerja Allah berikan rezeki pekerjaan yang halal dan berkah. Anak-anak kita yang sudah layak mendapatkan pasangan mudah-mudahan mendapatkan pasangan yang soleh atau solehah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bangun malam selama bulan Ramadan ini, bisa beribadah sekhusyuk mungkin, diberikan keberkahan Lailatul Qadar. Dan tidak lupa untuk saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kemenangan dan kemerdekaan. Ala hadihin niyah walikul yudun solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.